berjuah-juah membadukam senina kami Pertua Emeritus nalgin ginting singgau berikan kesempatan man kami teluna guna banci berbagilah ibas materi ta eda guna kinulin perdalinan gereja Tuhan kule benda. Ya. Jadi terkait kubas pentingnya spiritualitas man banta presbiter, endalah terlepas dari konteks utama lebih kondisi gereja anta GBKP basis jemaat memiliki kedekatan secara geografis dan juga secara budaya. Ya. Makanya jemaat selalu akan bersinggungan. Ya, mungkin model gereja yang tidak terlalu bersinggungan. Mungkin mereka hanya bertemu sehari-hari pada hari Minggu saja. Tapi kita ibas realitasnya kita akan bertemu bukan hanya pada hari Minggu saja, tapi pada hari-hari lain. Makanya laban silang kita harus melihat untuk kemajuan dan pertumbuhan gereja antakule laban silang carang geluh kerina presbiter eda sangat menentukan. Labo banci ia hanya berbicara di mimbar, tidak hanya cukup dia berbicara dengan menyampaikan khotbah-khotbah saja, tapi bagaimana cara hidup dia sehari-hari ini akan memberikan dampak pengaruh kubas pertumbuhan kegeluhan jemaat ibaseda. Makanya dikatakan spiritualitas presbiter eda yakap kami menjadi hal yang penting. Arkitek-arkitek kita selalu bersinggungan dengan jemaat kita sehari-hari, sehingga cara hidup baik dari kata-kata, pikiran, perbahanan itu akan mempengaruhi kubas kegeluhan perpulungan makanya adi ngerana kita karena spiritualitas presbiter eda adi menurut aku sangat penting adalah keteladanan ibasida. Jangan-jangan pertumbuhan gereja juga lamban karena kita selalu mengukurnya dengan kuantitas yang selalu bergerak kepada berapa persentase, itu karena juga mungkin kita kehilangan atau belum bisa keteladanan menjadi depan untuk mendorong jemaat ibaseda. Di pengakapku kalau keteladanan, dan ini adalah manifestasi dari spiritualitas, ini bisa kita munculkan, maka saya yakin pertumbuhan secara kualitas dan kuantitas itu akan berdampak ibaseda. Makanya enda sangat penting. Nah, bagaimana pertua diaken bisa memiliki atau presbiter, bukan hanya pertua diaken, pendeta saja, presbiter memiliki spiritualitas dengan baik, tentu ini menyangkut kubas relasinya dengan Tuhan ibaseda. Jadi relasi dengan Tuhan itu menjadi sebuah sumber untuk memunculkan spiritualitas dais. Sebab spiritualitas itu dibentuk dari nilai-nilai yang diimaninya, diyakininya. Tentu nilai-nilai idatkan arah relasi yang begitu dekat dengan Tuhan. Jadi Al-Haida menjadi penting bagi presbiter harus memulai dengan kedekatan dengan Tuhan. Endam lebih pikiran kami awal na ibaseda sidang. Ya, jadi kalau kita lihat hasil penelitian terhadap pendeta yang tertera di GBP tahun 2021 sampai 2025, ini terlalu mendadak memang, belum bisa kubuka halaman berapa. Tapi dari hasil penelitian itu ternyata sumber daya manusia, terutama pendeta dan penatua pertua diakennya, itu belum berkualitas. Waduh. Ya, jadi
memang seperti dikatakan Irama tadi bahwa bukan hanya kualitas spiritualitas yang perlu, tapi kualitas dalam aplikasinya ya terhadap kehidupan sehari-hari. Betul. Tapi supaya bisa ada kualitas dalam aplikasi hidup sehari-hari kan harus dimulai dari dalam dulu. Iya. Ya, jemaat mula-mula dari pertemuan dengan firman, dengan Tuhan Yesus dulu secara pribadi, ada kebangunan iman, baru mereka bergerak. Ya, jadi kalau di gereja kita, hasil penelitian itu mengatakan bahwa para presbiter, pendeta, pertua, diaken kita bukan orang yang punya integritas yang tinggi. Bukan orang yang punya spiritualitas yang tinggi. Bukan orang yang serius sungguh-sungguh melayani. Tapi cenderung bersikap materialistis. Katanya. Jadi kalau presbiter kita, sosok pendeta, pertua, diaken, betul seperti hasil penelitian itu, ya, ini contohnya kulihat. Pendeta berkhotbah pun bukan lagi teks itu yang diulasnya. Bukan teks Alkitab yang diulasnya. Tapi hahahihi. Ya, kalau begitu kira-kira jemaat yang dilayaninya itu macam mana? Kalau dia pun tidak punya integritas, tidak penuh dengan tanggung jawab dan kesungguhan, kira-kira jemaatnya gimana? Apa sih sebabnya kehadiran sudah bertahun-tahun itu cuma 40%? Nah, kemarin dari wawancara dengan Ibu Pendeta Lisa, saya baru tahu ya, bahwa dari Ibu Ketua Klasis ini katanya dalam pengamatannya, kalau pendeta itu punya spiritualitas yang baik, integritas yang baik, rajin dalam pelayanan, bertanggung jawab, bersungguh-sungguh, maka persembahan itu luar biasa meningkatnya katanya di klasisnya. Bahkan kehadiran pun luar biasa. Jadi saya juga mau menanyakan kepada kita yang hadir ini, apa sih keterkaitan pertumbuhan kuantitas dan kualitas gereja kita GBKP dengan kualitas pendeta, pertua, diaken yang melayani? Kalau kuantitas sudah berlebih-lebih, banyak tenaga yang tidak terpakai, detaser berserakan di tengah-tengah masyarakat. Jadi apa hubungannya? Kita nggak kekurangan tenaga, ya, nggak kekurangan tenaga. Kenapa? Tetap masih 40% rata-rata. Mengapa? Nah, itu yang saya mau pertanyakan kepada kamu semua calon pemimpin masa depan. Karena udah banyak dibikin pelatihan, begitu juga hasilnya. Banyak dibikin retreat, begitu juga hasilnya. Nggak jelas pengaruh dampak positifnya. Jadi ini yang mau saya tambahkan dari hasil penelitian litbang yang dilakukan oleh GBKP pada waktu yang lalu. Nah, itulah tambahannya, Pertua. Ya, bujur Man Bibi Profesor Singgo tole mempertajam arah diskusi tenda. Pertama lebih aku menarik, kira-kira man presbiter, apakah pandita, pertua diaken, sadari nange kai gunana ia jadi presbiter. Karena dari titik tolak ini menjadi penting, karena ketika dasarnya tidak kuat,
pahami, presbiter ini adalah manifestasi dari spiritualitas itu gitu loh. Manifestasi dari iman kita yang kita wujudkan di dalam menjalankan misi di Batai Baseda. Tapi realitasnya kita melihat rekrutmen kalau di awalnya pun sudah tidak dengan cara yang benar, pasti akan menghasilkan juga yang tidak baik di Baseda. Makanya menurut saya kita perlu memikirkan ulang bagaimana pola untuk merekrut presbiter itu dengan baik. Itu di sana dulu dimulai. Itu poin pertama Baseda. Coba kita lihat aja, mulai kita misalnya mendapatkan presbiter itu aja sudah mulai dengan hal-hal yang tidak pas di Baseda. Terjadi persaingan yang tidak baiklah, kondusif. Ini kan akan berdampak kepada kehidupan gereja di Baseda. Saya melihat tadi kalau ada tadi itu penelitian, jangan-jangan bisa jadi dari sana ada titik awal kita, persoalannya di sana. Jadi di depan saja sudah belum pas, akhirnya dia berjalan terus, berjalan dalam pemikirannya sendiri di Baseda. Persoalan si bidang. Yang kedua, bagaimana juga kita toleh memperlengkapi para presbiter bukan lagi dari aspek soal semata-mata pengetahuan tentang Alkitab saja, tapi nilai-nilai yang diungkapkan oleh pengajaran melalui Kristus itu harus diterjemahkan di dalam kehidupan bergereja. Ya kita kan habis hanya membawa tata gereja yang paling utama. Ya semua selalu pegangan kita kepada tata gereja, sehingga kita mengabaikan nilai-nilai dari pengajaran Kristus. Sehingga selalu debat kita di situ. Dan akhirnya kalau itu kita jadikan selalu pegangan kita, ya akan menjadi pemikiran kita kepada hal-hal yang organisatoris terus. Bukan kepada nilai-nilai dari pengajaran Kristus itu yang kita terjemahkan. Lalu yang ketiga yang saya lihat adalah soal keteladanan. Saya sangat menekankan. Karena gereja kita itu bersinggungan setiap hari. Berbeda konteks gereja kita dengan gereja-gereja yang katakan mega church, gereja-gereja yang besar di kota. Mereka tidak bersinggungan. Jadi kelihatannya akan aman-aman saja. Kita tidak. Sehari-hari bertetangga kita sebelah rumah kita kan. Kan gereja kita kan begitu. Jadi bagaimana kita bilang bisa spiritualitas itu kalau hubungan mereka sehari-hari pun tidak baik. Apapun kita buat di dalam gereja, kalau hubungan mereka sehari-hari tidak baik, juga akan berpengaruh. Di kampung, di mana kan berdekatan kita, paling berapa persen lah jemaat kita yang jauh-jauh sekali, itu yang tersebar di daerah-daerah perantauan lah. Tapi umumnya, radius berapa meter mereka semua. Istilahnya, kudin nape tekna krina, ngobage mia krina. Jadi apapun yang mau diomongin, ya udah. Naik mimbar misalnya presbiter, karena sudah ada persoalan sehari-hari itu, ya udah nggak akan tertarik datang ke gereja. Coba lihat siapa yang bertugas kali ini, ya udah nggak didengar dengan baik ibadah. Karena itu tadi, makanya hubungan yang sehari-hari kita karena dekatnya kita itu perlu harus disadari, dipahami oleh para presbiter bahwa itu yang harus kita perbaiki juga sehari-hari. Coba ya maaf ya, kadang di Jakarta, di daerah kuta-kuta kadang. Bagaimana kan bisa presbiter didengar? Kalau dia misalnya, maaf, kalau benar di Tanah Karo masih ada judi dan sebagainya, dia main judi. Lalu ngerana kabas perpulungan, sulit kan? Karena dilihat kehidupannya. Jadi sangat sulit sekali Baseda. Makanya harus presbiter pun menyadari bahwa cara hidup dia memberikan dampak yang luar biasa. Bahkan menurut aku, tanpa banyak dia berkata-kata, yang penting dia cara hidup dia perbaiki, itu akan memberikan dampak yang luar biasa.
tanpa banyak berkata-kata, tanpa banyak berdebat, asal dia memperbaiki cara hidup dia, itu akan memberikan dampak yang bagus. Nah, cuman di awal pun rekrutmennya menjadi presbiter jadi persoalan, ini terbawa-bawa. Nah, jadi menurut aku ya kita harus pikirkan ulang bagaimana merekrut presbiter kita itu. Apakah selalu harus seperti ini? Ini kan udah berpuluh tahun yang itu kita lakukan model kita kan. Apakah masih kita mempertahankan sistem yang seperti itu juga? Ini kan sebagai diskusi kita. Betul. Aku benar sih salah satu faktor mempengaruhi sini. Nah, bagaimana lebih analisa aku karena saya bujur sini. Nah, presbiter terutama pendeta adalah spiritualitas. Tapi di hasil penelitian dengan data benar, hasil penelitian Litbang GBKP pas halaman 26 labongan soal spiritualitas. Ya. Tapi soal kualitas dikatakan pendeta cenderung berpedoman mutlak secara kaku kepada buku-buku acuan dari Modramen. Sangat minim menambah wawasan dari sumber-sumber lain, kurang kreatif, kurang inovatif, pelayanan lebih bersifat rutinitas. Jadi masalahnya labo soal spiritualitas ngenca, tapi kualitas memang kin bermasalah. Tambahna kualitas. Jadi kompetensi. Kualitas, ya, bukan hanya kualitas spiritualitas, tapi kualitas di dalam melayani, ya, memang kurang, kerajinannya kurang, pengetahuannya kurang, keteladanannya kurang, banyak sekali yang ditemukan kekurangan para presbiter ini di dalam penelitian yang mereka lakukan. Nah, jadi ya memang seperti dikatakan pendeta Repelita tadi, bermasalah dari rekrutmen kata. Iya. Jadi orang tua mungkin anaknya yang paling bodoh ke STT, kan begitu. Di STT pun dilatih kurang pas. Begitu dia keluar, ketika pemilihan untuk menjadi vikaris, pemilihannya pun nggak becus. Sehingga pemilihnya yang dimenangkannya, bukan yang berkualitas, yang terpilih jadi vikaris, jadi pendeta. Begitulah dia kenyataannya di gereja kita. Jadi rekrutmennya, pelatihannya, pelaksanaannya, keteladanannya, semua bermasalah. Jadi mau mulai dari mana ini? Kita bilang tadi, mulai dari rekrutmen tanya. Nah, kalau pendeta Irama bilang, jangan hanya soal spiritualitas, tapi aplikasi kehidupan sehari-hari katanya. Kalau pendeta Harapan bilang, kurikulum STT-nya juga harus dibenahi katanya. Bagaimana ini? Jadi bukan hanya spiritualitas, ya, tapi kualitas yang lain pun memang bermasalah. Tambahan nak butuh